Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi, terutama untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa kita selalu dilimpahkan oleh Allah rezeki yang berlimpah. Dan tentunya selalu ada dalam lindungannya, amin Allah ya rabbal alamin. Kali ini hari Sabtu 23 September 2023, saya berada di sebuah tempat kuliner, yaitu di daerah Amansari, Kecamatan Rengas Dengklok. Sebuah tempat kuliner, yaitu Saung Berkah Gurame Proklamasi. Dan alhamdulillah bagi saya ini merupakan hari yang spesial, karena saya bersama dengan pemilik Saung Berkah Gurame Proklamasi, Bang Haji Zainal Abidin. Bang Haji, gimana kabarnya Bang Haji? Baik. Alhamdulillah Bang Haji. Jadi begini Bang Haji, kedatangan saya ini ke sini dalam rangka ya silaturahmi yang pertama, kemudian yang kedua sedikit banyaknya saya ingin berbagi berbagi pengalaman, ilmu dan lain sebagainya ya. Karena menurut saya di Rengas Dengklok ini baru ada pertama kali ya tempat kuliner yang lumayan tiap hari itu wah banget. Kalau menurut saya gitu ya. Karena memang di Karawang pun nggak seperti ini. 1, 2, 3 ini kalau ada masuk langsung brek 30 atau 30 mobil saya lihat gitu. Tiap hari itu seperti itu. Nah, mungkin dari situ saya sedikit penasaran lah gitu. Nah, makanya hari ini adalah hari yang tepat bagi saya, mungkin bagi Bang Haji Zainal juga ya. Iya. Nah, asal mulanya nih pertama kali, Bang Zainal aslinya orang mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya owner Saung Berkah Gurame. Kata orang owner katanya ya. Yang namanya saya teh campur Sunda ya. Boleh, nggak apa-apa, Pak Haji. Boleh, nggak apa-apa. Saya asli dari Garut. Garut ya. Datang ke Karawang. Kota gitu. Dodo ya, Garut. Ya, Kota Dodo. Nama saya Zainal Abidin, asal dari Garut. Nah, latar belakang datang ke Karawang panjang kalau diceritain semua mah. Iya. Datang ke Karawang tahun 96. Waktu itu zaman krisis moneter. Ya, 96. Nah, saya hijrah dari Jakarta, kerja di tekstil, hijrah ke Karawang karena dapat Bang Haji panggilan. pernah di tekstil? Pernah di tekstil. Oh iya. Kerja di tekstil. 2 tahun berarti ya? 2 tahun. Nah, terus kerja di Karawang karena ada panggilan. Waktu itu kan zaman ini nih, zaman koran Kompas ya. Ya, apa? Iya. Kota apa namanya? Koran Pos Kota. Pos Kota. Dari situ kan setiap buka lowongan kerja, setiap hari buka lowongan kerja. Nah, di situ dapat dari Karawang. Ini asal mula saya ke Karawang nih. Iya. Nah, dari Pos Kota kita ada tuh lowongan di Karawang di Bajatama, Sarana Sentral Bajatama. Waktu itu waktu baru buka. Iya. Nah, singkat cerita kerja di situ. Nah, bahkan ketemu sama istri juga di tempat kerja. Di tempat kerja. Nah, cuman beda kerja beda pabrik. Beda pabrik. Kalau istri kerjanya di pabrik sepatu, nah cuman kita itu kontrak tetanggaan gitu. Nah, jadi setiap lewat ada gadis ke depan pintu rumah tuh, saya sapa, biasa yang namanya laki-laki. Hai gadis. Dan akhirnya jadi mantan. Dan akhirnya jadi mantan. mantan pacar. Jadi istri. Iya, jadi istri. Alhamdulillah Bang Haji ya. Alhamdulillah. Nah, terus ini singkat aja ya. Jadi Bang Haji itu pertama mulanya dari Garut ke Jakarta terus ke Karawang itu akibat karena memang ada krisis moneter, terus kerja. Nah, terus sampailah di Karawang. Nah, di Karawang itu kok yang saya tahu kenapa Bang Haji buka kuliner itu? Maksudnya gimana itu? Dari awalnya panjang, cuman kita singkat aja ya. Coba gimana tuh? Nah, setelah kerja dari pabrik, nah itu mertua kan di sini sentralnya ikan.
Iya iya. Di iya, sini. benar-benar. Nah, Di jadi- daerah mana tuh, Maji? Di daerah Kemiri. Kamiri. Nah, jadi yang namanya menantu yang rajin gitu. Iya, iya. Jadi ikut-ikutan gitu. Heeh. Orang tua ikut nguprek ikan, ya saya ikut gitu. Iya, iya, singkat cerita. Akhirnya singkat cerita kita dikasih usaha toko akuarium waktu itu dulu di Selby. Iya, di Selby. Tahun berapa ya? Lupa tahunnya. Udah lama ya pokoknya. Nah, setelah itu kita bergelut di ikan. Singkat cerita kita udah profesional di ikan. Bahkan sebelumnya kita ikan nggak tahu namanya ikan apa gitu. Cuman tahu teh saya ikan jair sama ikan emas doang. Dari Garut ke sini teh. Iya. Ternyata ragam ikan di sini banyak gitu. Ada ikan patin, ikan nila, ikan gurame, ikan banyak lah. Nah, sampai saya diketawain sama istri, sama ikan aja gak tahu katanya. Nah, udah itu kita bergelut di situ sampai jadi peternak profesional. Iya. Peternak gurame, alhamdulillah dapat penghargaan dari KKP pusat, penghargaan. Nah, terus kita punya anak juga dapat penghargaan. Iya. Nah, udah itu ikan hias tutup, kita beralih ke ikan konsumsi, Kang Ding. Oh iya, karena jadi- memang udah ahli di gurame ya, artinya ya di ikan gurame itu ya. Belum, belum. gurame dulu. Oh, belum. Nanti setelah ikan hias turun, kita sampai jadi bandar udang irigasi buat makan lohan waktu zaman iya. lohan. Oh iya benar. Nah, terus setelah itu bangkrut ikan lohan, sekarang tutup ya. Nah, beralih ke ikan konsumsi lele karena waktu itu pecel lele di Karawang tuh baru dihitung jari lah. Oh, berarti sebelum ke gurames ke lele dulu. Lele ya? dulu karena melihat prospek yang namanya tukang usaha gitu kan, melihat prospek. Iya benar. Jadi pecel lele yang ada di Karawang itu bisa dihitung sama jari lah. Sekarang udah menjamur di mana-mana pecel lele ada, Dengklok bahkan ratusan. Di Dengklok tuh baru ada satu pecel lele. Nah, saya tergerak di situ menggerakkan petani. Jadi tukang lele, bandar lele. Habis mobil 2. Maju, mundur. Bangkrut di lele. Bangkrut di lele. Tapi tidak putus asa. Kemudian, Tidak putus asa. Kemudian ke Terus kemudian kita karena kehabisan modal ya kerja di perikanan. Tempat ikan koi. sempat kerja. Sempat bangkrut, akhirnya kerja di Kerja orang. ya gitu di orang. Waktu itu anak masih pada kecil, masih Iya, ada iya. yang di SSB, masih SMP yang paling gede juga. Nah, perjalanan gurame itu dari ini singkat cerita langsung kita ke gurame ya. Iya, Habis kerja, nah saya mengundurkan diri, ingin usaha sendiri, akhirnya kita gade kolam ya untuk beternak gurame. Yang itu yang di Kamiri. Yang di Kemiri. Nah, terus setelah itu kita nawarin karena kita beternak gurame ya. Terus ini dagingnya mau dikemanain gitu. Iya benar. Nah, kita masukin ke petani bibitnya. Berarti dagingnya harus diangkat lagi sama kita. Iyalah benar. Nah, akhirnya kita nawarin ke rumah makan, ke Karawang, ke Hotel Dewi. Rumah Dewi makan Air. pertama yang di singgahi. Rumah makan Bahenol yang Bahenol. dulu di sini. Oh, Bang Henol yang ini ya. Haji Rasim. Haji Rasim. Dulu Haji Rasim, namanya di sini ikan bakar satu-satunya di Rengas Dengklok. Iya, Bang Henol ya. Haji Rasim. Betul. Eh, Benar. nah, terus kita nawarin ke Karawang 2 kilo saya kirim ke Hotel Dewi. Sampai ke Hotel Dewi ya. Sampai ke Dewi Air saya nawarin, ke Alam Sari nawarin, ke rumah makan Abah nawarin, ke Mangkabayan juga nawarin. Nah, semua nihil yang nyangkut itu Saung Endah sama Saung Abah Pancawati. Nah, terus sampai ke Rangon, Saung Haji Maman kita supply. Nah, yang paling utamanya mah sampai sekarang nih Saung Desa masih eksis terus ngambil ke berkah gurame. Oh, Saung Desa ya. Saung Desa. Ternak gurame kan lama identiknya gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari untuk nyuplai ke rumah makan, ya kita ambil dari
Jawa Timur. Oh iya. Itu awalnya dari orang Tasik, Iya, dari iya, orang benar, Tasik itu benar. karena dulu itu belum tahu perawatan ikan gurame itu gimana gitu. Nah akhirnya kita dipelajari terus, akhirnya gimana cara menghidupin ikan gurame sampai bisa berbulan-bulan gitu dari tampungan orang gitu. Ternyata kita pelajari, alhamdulillah bisa. Sampai akhirnya mendirikan Nah kuliner. belum. Nah setelah itu kita belajar kan nih, dari setiap rumah makan tuh belajar detail sekali kita. Maksudnya belajar apa tuh? Belajar usaha Oh iya gitu. Jadi kita sambil ngirim, kita sambil belajar gitu. Cara usaha mereka. Cara usaha ya? mereka. Iya, Jadi iya. saya tuh pelajari. Ah, Dilihat pas bulan puasa, wah rumah makan rame banget Rame yang banget. dikirim kita. Ah. Bahkan kita ngirim aja berebut gitu. ah, ah. Si ikan yang dikirim kita tuh pengen duluan. Iya. Karena untuk menyediakan pelanggan mereka. Gitu. Jadi dari situ terinspirasi Nah, ya. dari situ tergerak hati saya. Ini harus punya rumah makan. Iya. Harus punya rumah makan. Tapi tetap dong yang namanya kita usaha mau pengiriman, mau kuliner, ini banyak batu sandungannya kan. Yo jelas. Pasti ya. Tapi alhamdulillah ya, dari mulai saya tahu yang di Kamiri itu tahun berapa tuh berdiri? Nah, kita kan ini nyambung ini. Awalnya karena mungkin sudah rezeki ya. Pedagang kaki lima Rengas Dengklok yang buka ikan bakar ngambil ikannya ke saya. Gurame. Iya benar. Dan saya tidak pelit. Heeh. Pengen usaha silahkan ambil dulu ikan. Ngutang gitu ya. Tapi bukan saya berarti punya banyak modal. Iya. Cuman Saya tahu perputaran lah istilahnya perputaran. tergerak hati saya untuk ngebantu mereka gitu. Nah kebetulan singkat cerita ada salah satu rumah makan atau kaki lima yang ngambil ikan ke saya terus. Nah akhirnya nggak kebayar. Nah nyerahin warungnya, mungkin itu sudah rezeki saya gitu. Oh, jadi Anak saya waktu itu udah SMA yang satu, Iya. yang pertama namanya Purpon, yang sekarang jadi manajer Saung Manajer di Berkah. sini. Oh, Tiap hari singkat cerita kita jualan lah ikan bakar. Jualan ikan bakar di pinggir jalan sampai 6 bulan kan Ding. Itu 6 bulan. pelanggan cuman pertama punya pelanggan yang sangat gede gitu ya, beli ikan malam-malam tuh polisi yang lagi ngejar mobil ke dongkal gitu. Habis 800.000 itu satu-satunya selama 6 bulan. Pertama kali dapat uang gede. Biasanya ngebakar cuma 1, 2 udah tutup, baru bawa anak kecil tuh yang umur 6 bulan. Waktu 6 bulan itu ya. Sampai akhirnya nemuin yang gede 800. Iya. Gitu. Iya. Singkat cerita berpikir saya jadi supplier ikan tertinggal gitu, kata Sundanya maka toler gitu. Iya. Kata pribahasa Morojula ngelepaskeun pesing gitu ya. Iya, Yang sudah jalan dibiarin gitu. Saya nggak mau dong. Iya betul. Gitu. Nah, akhirnya kompromi sama istri. Nah, istri juga kan masak bisa gitu. Nah, saya pikir-pikir istri bisa masak gitu. Ya, akhirnya kita buka di rumah aja, mah kata saya tuh. Bikin saung. Nah awalnya kita punya modal 2,5 juta kan Ding. Dengan modal 2,5 juta. Dengan modal 2,5 juta. Iya. Ini langsung ke kuliner ya. Inti kalau di peternakan mah nanti ada sesi lain lah. Ya. Boleh nanti saya tanya lagi. Terus gimana tuh? Setelah itu tutup di jalan dari kaki lima kita bikin saung dengan modal 2,5 juta. Itu tertipu lagi. Maksudnya tertipu? Tertipu yang ngirim bambu itu 15 batang jadi 30 batang, yang sepotong pangkalnya yang 15 ujungnya. Waduh. Jadi jumlah semua bambu 30 batang kita belanja bambu gitu. Ternyata cuma 15 dipotong 2 jadi 30 batang. Nah akhirnya kita telepon ke kampung karena kan di kampung alhamdulillah orang tua punya kebun bambu gombong gitu. Telepon, akhirnya datang 1 truk ke sini, bangun rumah makan langsung di Kamiri dengan modal seadanya. Kebetulan itu ada tukang saung namanya Kang Maman, orang Katalaya. Sahabatnya juga Kang Din. Siap. Iya, teman sekolah itu. Alhamdulillah.
Nah, dapat ngebangun saung baru sepotong anjing di saung udah ada rombongan. Alhamdulillah ya. Ya. Ya itu awalnya kita buka rumah makan itu dipikir-pikir kita makan di rumah makan bukannya merendahkan pasangan mereka ya. Iya. Masih enakan kan istri saya gitu. Iya. Pasangannya. Apa salahnya sih kita buka gitu. Benar. Karena yang namanya usaha itu kan tidak harus selalu ada modal, tidak harus selalu ada niat, tapi yang penting ada skillnya juga. Skill itu pasti. Dan sinkron gitu. Usaha suami sama usaha istri teh sinkron ya, gitu, benar. saling mengisi, saling membantu iya. gitu. Jadi ketika semuanya ada, kenapa sih mesti enggak gitu? Ya udah kan gitu. Singkat Maka cerita, jadilah, gitu ya. Singkat cerita, banyak rombongan ngending tuh. Wah, pas selesai saung, pas nincak bulan puasa, aduh, sandungannya banyak juga tuh. Karyawan pada ngilang coba. Awalnya saya punya karyawan cuma satu. Karena mau ngambil karyawan satu aja kita takut ngegaji, takut nggak kegaji gitu. Iya benar. Karena memang baru perlumbaan baru permulaan. Akhirnya pasakan Berkah Gurame dikenal karena ada rombongan satu itu. Kalau nggak salah Haji Alek, kenal nggak Haji Alek? Haji Alek yang tukang telur. Haji Jati. Alek, oh iya benar. Nah, kenal. Itu rombongannya beliau. Reunian di situ. Oh iya. Akhirnya nyebar sampai ke Batu Jaya kan, sampai ke mana-mana gitu. Dan singkat cerita bulan puasa gak ketampung, ding tuh saung Kemiri. Akhirnya berputar otak. Ya mungkin karena mungkin sudah rezekinya saya mungkin punya nama Saung Berkah Gurame. Iya. Sana juga Saung Berkah Gurame. Berapa lama tuh sampai punya nama di sana? Di sana sampai punya nama tuh 6 bulan. 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan. Alhamdulillah kita sudah kebeli rumah. Sudah bisa ngegedein saung di sana. Jadi di sana tuh alhamdulillah keberhasilannya udah membesarkan di sana Iya. tadinya atapnya, tahu nggak atapnya rumah makan? Iya, sempet kan lihat dulu terpal. Iya, saya sempat lihat. Aduh, sempet terpal. Nah, dapur juga apa adanya. Acak-acakan masih ada mungkin di YouTube-nya. Iya, ada. Di YouTube Saung Berkah Gurame ada sama Kilengser tuh. Ada tuh waktu itu pakai atap terpal. Nah, udah itu 6 bulan kita kebeli rumah yang di belakang, yang depan, yang belakang saung kita itu dengan sholawat dibelinya. Jadi maksudnya setiap kita habis sholat naik ke atas kan, musola kita kebetulan di atas ya. Habis sholat kita nongkrong sambil ngeliatin rumah itu, karena kita dari ilmu dari Yusuf Mansur ya. Kalau mau rezeki banyak katanya, kalau pengen sesuatu selawatin aja itu, gitu. Selawatin aja. Ditujukin ke ini. Alhamdulillah tuh sampai kebeli ya. Sampai kebeli. Saya tidak punya uang waktu itu, cuman ngejadiin rumah itu cuman pakai salaman doang. Iya. Gitu kan, ini keajaibannya Berkah Gurame tuh di situ. Nah, kita intinya mah kita singkat aja itu sampai di situ. Intinya kita keyeng tawakal kalau itunya. Mun kayang pasti pareng. Gitu. Nah, terus ngomong-ngomong nih, ini kan berawal dari Kemiri, itu kemudian bukan terinspirasi ya. Kemudian karena tidak tertampung saking banyaknya pengunjung yang di Kemiri, akhirnya kan buka di sini. Awal permukaan buka di sini gimana itu? Nah, kan di sini kan ini tempatnya juga kan nyewa kan gitu kan. Iya. Nah, terus gimana tuh? Awalnya nggak mau buka di sini. Awalnya di sini nyewa lahan itu untuk beternak gurame. Tadinya karena kan rumah makan sudah ada. Iya. Pengen melebarkan peternakan. Dulu nyewa sama siapa? Sama Pak Haji Mukri. Pak Haji Mukri ya. Saung yang lama, yang sebelah sana ya. Sebelah sana. Nah, karena airnya jelek, ikannya mati terus gitu kan. Akhirnya gimana ya, udah terlanjur nyewa kita 2 tahun ya. Udah bikin rumah makan aja lah.
gitu. Nyewa Karena 1 tahun berapa itu? 1 tahun waktu itu 15 juta. 15 juta dengan luas Luas 2000 meter. 2000 meter ya. Akhirnya murah. tahun kedua naik jadi 20 juta. Biasalah itu. Nah, dari berangkat situ ngebangun, dari hasil dari Camiri kita terapin ke sini. Terus berputar dengan metode yang sama ya. Dengan metode yang sama. Sampai waktu itu pembangunan selama 6 bulan habis 800 juta. Gitu, ngebangun rumah makan yang baru. Dan tidak pernah minjam modal ya. Tidak pernah minjem modal dari bank. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sampai Dengan seadanya sampai membangun. Nah, alhamdulillah gitu ya. Dari perpindahan itu karena di Camiri sudah nggak ketampung ya, ya kita pindah ke sini ke Berkah Gurame Proklamasi namanya. Itu selama 2 tahun yang lokasi yang lama itu alhamdulillah bisa kebangun yang baru ini. baru ya. Lokasi Gitu. yang lama itu sebelah apa namanya? Sebelah utara ya. Ya, sebelah utara. Sekarang. Cuman kontraknya 2 tahun itu nggak diperpanjang lagi karena hal-hal yang Ya bisa dimaklum lah. Mm-mm. Bisa dimaklum lah. yang namanya kontrak, kita tidak bebas selamanya Bebas. pakai lahan orang. Nah, waktu pindah ke sebelah sini, ini luasnya berapa Bang Haji? Ini luasnya 3000 meter lahan pribadi, 2500 meter lahan PJKA, PJKA ya. 1000 meter lahan pengairan. Lahan pengairan. Itu posisi rawa. rawa ya. Posisi Nah, rawa. Posisinya ini tempat masih apa namanya, nyewa atau Masih gimana? nyewa juga. Masih nyewa. Cuman durasinya lama, Durasinya lama. 5 tahun. 5 tahun itu berapa Pak Haji? Per tahunnya 20 juta, berarti 5 tahun 100 juta. 100 juta. Dan ini modal sendiri ya, Modal untuk sendiri. membangun dari mulai rawa sampai seperti ini. Iya, Habis berapa? habis 2 miliar. Wow, lumayan. 2 miliar. Lumayan. 2 miliar. Tapi nggak kerasa. Banyak karyawan berapa sekarang? Sekarang 43, 43. 47 47 sama yang di itu- Camiri. 47 itu sama yang di Camiri ya. Yang di Camiri berapa? Yang di Camiri 5 orang. 5 orang dan sisanya yang di sini Yang ya, di sini. 47 orang Iya. ya. Satu manajer, Satu manajer. satu owner berarti ya. Mm-mm. Terus 47 karyawan ya. Yang itu chefnya berapa orang? Chefnya 1, 2, 3, 4. Nah, jadi gini sahabat, ternyata kuliner itu bukan hanya tergantung dari banyaknya karyawan, tapi harus ada chef terutama, karena itu chef Motornya rumah makan. motornya rumah makan. Ini ngomong-ngomong, sudah berapa lama yang di sini? Yang di sini, berarti yang total yang di sana ya, berarti sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun sama Dari yang di pindah sana ke Camiri ke Oh, yang sini. di sana. Berarti kalau di sini baru setahun ya? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun ya. Nah, ini ngomong-ngomong Haji, ini mah barangkali Bang Haji bisa sedikit memberikan apa namanya motivasi buat yang lain lah gitu. Karena dengan seperti ini otomatis kan akan memicu saung-saung kuliner yang lain kan, Iya. seperti itu kan. Merasa ada ini enggak? Ada merasa keberatan enggak kalau nanti ada di sini banyak yang lain? Oh, tidak masalah. Iya. Karena menurut pribadi saya gitu Iya. kan, boleh jualan sama tapi rezeki nggak sama. Iya. Rezeki setiap orang nggak sama. Itu yang salut bagi saya dengan Bang Haji Jenal ini. Jadi Karena- semua kuliner sini nih ada sumoreang, kita Iya. support ikannya, Iya. ada saung desa, Iya. ada selobi food. Iya, iya. Kita nggak dianggap saingan. Iya. Malah Meskipun jualannya sama, yang itu tadi saya bilang ya, pemirsa. Meskipun jualan sama, tapi rezeki kita dari Allah tidak akan sama. iya, pasti Iya. itu, pasti. Iya, betul seperti itu. Terus doanya juga tidak akan sama. Benar, benar. Ada yang dikabulkan, ada yang enggak. Enggak, ya. Karena Tergantung. doa itu ada yang di dasar, ada yang ngambang, apa ada yang di sana gitu. Tergantung kita seriusnya, makanya Iya. berdoa terus, ikhtiar dan Berdoa. berdoa. Iya. Nah, ini kan udah 1 tahun. Nah, ini saya dengar-dengar katanya Bang Haji pernah umroh.
Oh iya, kemarin baru 2 minggu ke belakang kita pulang dari Mekah. Alhamdulillah 14 hari di sana di Tanah Suci. 14 hari di sana ya. Itu ini kan di sini ada tuh ya namanya travel ya, Aerobic Tour kan di sini aja. Itu sahabat saya juga. Itu apa pakai itu atau yang mana, Bang Haji? Jadi kita waktu itu karena pengen buru-buru cepet berangkat ya. Ceritanya kita bikin paspor sehari. Pengen seminggu langsung berangkat. Jadi saya nanya ke Aerobic, nggak bisa, harus Agustus aja. Waktu itu kita bikin Juni kalau nggak salah. 2 bulan sebelumnya. Nah terus ke travelnya Bapak Atep. Pak Atep punya travel juga? Iya, punya travel. Itu sahabat saya Pak Atep. Yang punya ini ya, apa namanya? Pak Jajat itunya. Udah daftar ke Pak Jajat, udah segala macam administrasi sudah ini. Ternyata manajer saung anak saya ingin cepat-cepat berangkat. Kalau saya mah tinggal berangkat aja, nggak ngurus apa gitu. Nah itu. Jadi diberangkatkan sama anak. Berarti Bang Haji ini salah satu orang yang bisa apa namanya sukses dalam segala hal kalau menurut saya. Iya. Sekarang udah umroh, ya. Nah, terus ternyata keberangkatan Bang Haji cuma duduk saja. Jadi nggak istilah. Nggak memikirkan apa-apa. Dan itu, Bang Haji berarti udah bisa mensukseskan diri sendiri dengan cara apa? Ya tadi kuliner buka, usaha bisa, apa bisa, dan anak pun berhasil dengan cara Bang Haji gitu kan, seperti ini. Dia tinggal enaknya lah sekarang. Nah ini Mas. Jadi kita di Tanah Suci itu nggak memikirkan dunia yang di sini udah. Iya. Nah itu yang umroh bareng Bang Haji berapa orang tuh? 40 orang kebetulan. 40 orang. Ya. Orang kebanyakan orang mana? Kebanyakan orang Cilamaya sama orang Subang. Dari Rengas karena memang deket ya. Doang, iya. Malah kita yang jauh nih dari jauh, iya. ke Cilamaya. Karena orang Subang itu cuma dari belakang ke depan doang gitu. Oke Bang, jadi dari 40 itu ya, 40 orang ya yang ikut ya. Dalam berarti satu kloter ya? Satu kloter ya. Bukan satu kloter, satu grup. Enggak, maksudnya satu grup gitu maksudnya dari sana. Kalau satu kloter mah dari mana-mana itu. Iya. Nah, mulai pemberangkatan hari apa tuh? Waktu itu berangkat hari Senin. Take off terbangnya hari Selasa. Take off terbangnya hari Selasa, berarti kita nginep dulu di Hotel Jakarta. Hotel Jakarta ya. Iya, holiday dulu sama istri. Holiday dulu lah, makan apalah intinya seperti itu ya. Nah, pemberangkatan jam berapa tuh? Jam 10. Jam 10 pagi. Jam 10.30 ya. Pagi. Sampai di sana berapa jam? Nyampe di sana kalau nggak salah di sana jam 5 sore. Jam 5 sore berarti berapa jam tuh? 10, 11, 12, 13, 9 jam. 9 jam doang ya? 9 jam. Di Jeddah. Di Jeddah. Oh, di Jeddah. Jadi kita ngambil mikotnya waktu itu di Jeddah. Awalnya mau ke Madinah dulu. Ternyata karena ada hal yang ini travelnya, nah, jadi kita alhamdulillah masuk ke Mekah dulu gitu, ke Jeddah dulu. Ya. Nah dari Jeddah ke Mekah itu sekitar 2 jam naik bis. 2 jam ya, naik bis ya. Naik bis yang bisnya tanpa diinjak pedalnya itu ya? Bukan yang itu, bukan. Itu mah di Jabal Magnet. Oh, di Jabal Magnet. Karena itu ada magnet atau gimana itu ceritanya tuh si? Nah, itu ada sesinya itu di Madinah itu. Oh, gitu. Ada sesi tour itu mah. Iya. Oh, itu mas sesudah ya. Sesudah dari Mekah kita menjalankan umroh wajib. Nah, hari pertama kita langsung tuh ambil mikot di Jeddah, langsung malam-malam langsung kita ambil umroh wajib. Tawaf malam-malam ya. Berapa putaran tuh Bang Haji? 7 putaran. Biasa kan tawaf 7 putaran ya. Karena biar sahabat tahu ya, yang namanya umroh itu kan haji kecil ya. Maaf Bang Haji ya, ini kan sekedar pengetahuan buat saya, buat Bang Haji, mungkin untuk yang kedua kalinya nanti kan gitu kan. Ini kan buat sahabat semua nanti juga bisa bisa tahu, oh ternyata seperti ini kan, seperti itu kan. Pokoknya sahabat di sana tuh kalau
kalau kita hatinya sombong itu, kalau kita hatinya ini, jangan harap kalian itu bisa menemukan Ka'bah loh. Iya. Nah iya benar, yang saya ingin tanyakan itu, jadi ini banyak kejadian Bang Haji. Jadi banyak kejadian ketika orang di sini itu sombong, ketika orang di sini apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka perbuat hari ini, kalau misalkan jelek, besoknya di sana itu akan ketemu dengan hal yang serupa. Iya. Dengan kebalikannya Ya, gitu maksudnya. karena di sana itu kan tanahnya suci ya, tanah ya. suci. Jadi segala sesuatu tuh kita harus izin dulu sama yang punya. Iya. Kita harus melihat kita saat kita melihat Ka'bah kita harus izin. Kita masuk ke Masjidil Haram kita harus izin sama yang punya. Siapa yang punya? Itu Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita minta dimudahkan, minta dilancarkan segala sesuatu sama Allah. Alhamdulillah saya lancar, alhamdulillah. Nah, ini ada cerita sedikit nih. Saya dengar nih. Katanya Bang Haji sebelum pemberangkatan sakit sakit kaki katanya. Bulu itu bukan sebelum berangkatan, lagi tawaf. Oh, lagi tawaf. Lagi tawaf wajib enggak tuh. Oh, jadi lagi di sana. Lagi di sana. Oh, iya. Nah, itu jangan sombong juga itu. Nah, itu ceritanya gimana tuh sampai akhirnya sembuh? Nah, ceritanya begini. Kita kan di situ alhamdulillah kita umroh 4 kali, Kang Ding. 4 kali teh, 1 umroh wajib. Iya. Nah, terus ambil mikot lagi di Yulam, bukan di Yulam, di Jirona. Iya. Nah, terus di Thaif. Nah, terus di Jirona lagi, di Thaif lagi. Alhamdulillah 4 kali umroh kita, sama ngebadalin orang tua yang sudah meninggal gitu. Nah, di dalam tawaf itu dan sa'i gitu kan, ceritanya lucu gitu. Nah, kita karena pengen sholat lebih awal gitu, pengen di dalam Ka'bah gitu, kita tuh pakai pakaian umroh. Itu sudah melaksanakan umroh ya, udah wajib, udah bebas. Kita mau kapan saja masuk ke Mekah, mau ke Ka'bah silahkan gitu, sama travel udah dibebasin. Nah, alhamdulillah kami itu sama istri 2 jam sebelum azan kita sudah ada di Ka'bah. Sudah tawaf sunnah lah. Kita tawaf 7 kali, cuman kita nggak melaksanakan sa'i. Kalau tawaf aja. Jadi dianjurkan pemirsa kalau di sana jangan baca Quran. Maksudnya boleh baca Quran, cuman dianjurkan mendingan tawaf daripada baca Quran. Gitu. Ya kalau misalkan anda bisa ke sana, ke tanah suci, di sana harus dibanyakin tawaf ya. Gitu. Karena memang tujuannya itu. Jadi itu di sana kalau ada yang duduk diusir. Oh, diusir malah ya? Diusir sama askar, galak-galak. Iya, yang pengurus di sana berarti ya. Itu jadi balik lagi tanya Bang Haji, itu kelewat saya. Itu yang sakit kaki itu gimana ceritanya, gimana tuh? Nah, ceritanya ya saya kan di sini ngedul karena sibuk ngedul tara kamu solanya. Ngaku saya mah. Iya. Jujur mengakui kesalahan saya. Sebelumnya saya nggak sadar Kang Ding. Sebelum pas lagi tawaf ini kenapa kaki sakit gitu. Sampai kan digusur. Sampai ditarik-tarik kaki, dipaksakan. Sampai dibalur pakai air jam-jam katanya. Cuman kita belum sadar itu ke sana. Cuman alhamdulillah diingetin sama istri. Ya cenah bapak teh katanya di lembur teh tara kamu sholat. Coba istighfar, banyakin istighfar. Alhamdulillah ada sembuh. Ada sembuh. Setelah kita ziarah ke makam Siti Khadijah. Nah, keistimewaan itu di makam Siti Khadijah guys nih. Padahal lingkungan situasi panas banget. Panas sampai kayak kalau kamu ada di api mungkin 40 lebih lah ya. 45 derajat. Diginiin nih sama api sama. Tapi pas masuk ke area makam Siti Khadijah itu alhamdulillah angin kayak di Tasik. Cep dingin. Iya. Kayak di AC. Nah, itu keistimewaan dari makam Siti Khadijah. Nah, kita alhamdulillah di situ kaki yang sakit nih, ngadak-ngadak
nggak ada, hilang aja hilang karena kita bersungguh-sungguh untuk meminta maaf ya. Mohon maaf dan sadar, istighfar, alhamdulillah. Iya. Nah itu, jadi kita harus ilangin sombong ke tanah suci itu. Ke Ka'bah mah saya udah beberapa kali. Jangan punya pikiran begitu. Nanti nggak bakal melihat Ka'bah. Bukan bakal melihat Ka'bah, gitu kan. Tapi pulangnya nyasar. Oh gitu ya. Istri saya ceritanya nih. Padahal bareng. Karena udah tahu udah beberapa kali di hatinya. Udah tahu ini tinggalin si bapaknya nggak apa-apa gitu. Udah tahu pulang. Ternyata dicari-cari nggak ada. Sempet hilang. Aduh, panik tuh Kaning. Istri saya kemana gitu. Dia juga nyari-nyari ini, nyari-nyari pintu keluar. Iya benar. Karena padahal mah gampang. Itu padahal. Pas muter sedikit aja nekuk, udah itu pintu keluar. Nah, di situ makanya kalau di sana itu tanah suci. Jadi jangan punya pikiran jelek lah. Jangan punya pikiran jelek, jangan punya pikiran sombong, ya seperti itu. Istri saya sampai 2 kali, 2 kali nyasar di Madinah, 1 kali di Mekah 1 kali. Ada berapa cerita nih Bang Haji? Karena Bang Haji saya lihat sempat lihat videonya dikit-dikit ya. Itu ada katanya Jabal Magnet Jabal Magnet. Jadi di situ kan mungkin ada gunung yang kayak ada sembraninya. Nah, kita ada turnya. Iya. Turnya ke Thaif, terus ke Jabal Magnet. Kita sampai naik unta juga tuh. Iya, tur itu dilaksanakan ketika kita sudah umroh. Sudah umroh. Berarti sudah bebas. Ya hari-hari nyantai. Hari-hari nyantai ya. Khusus ibadah aja. Iya. Gitu kan. Di Mekah juga ada tur, ada ke Padang Arafah. Kita kalau misalnya mau naik haji, kita di situ ada wukuf di Padang Arafah. Kita muter-muter di situ. Kan. Nah, setelah di Madinah nih, kita berangkat ke Madinah, naik mobil, jalan ke Madinah. Dari pinggir jalan tuh batu. Ada videonya tuh. Iya benar saya lihat batu-batu semua gitu. Ada ke Thaif, berangkat ke Thaif itu. Kalau di Thaif tuh tumbuhan hijau biasa ada. Ada sayur-sayuran. Saya lihat itu ada perkebunan apa tuh? Yang hijau semua. Perkebunan korma itu. Korma itu semua yang. Perkebunan korma, ada sayuran, Ding. Di sana di Thaif mah karena cuacanya kayak kalau di sini mah di Bogornya gitu, ada hujan terus di Thaif. Iya. Nah, terus karena kan Kangjeng Nabi juga waktu dakwah gitu ke Thaif, yang waktu dilemparin sama tai unta sampai berdarah beliau. Nah, itu di kota Thaif. Kota Thaif ya. Waktu Bang Haji sama istri naik unta tuh di mana? Nah, itu di Madinah. Di Madinah. Nah, kalau di Madinah ini ceritanya Neng, kalau misalnya kita ibadah umroh ya, lebih baik ke Mekah dulu dah. Ini karena nilai plusnya di Mekah, ibadahnya sudah selesai, ibadah tawafnya selesai, ibadah umrohnya sudah selesai di sana. Nah, tinggal ke Madinah tuh tinggal enak. Oh iya. Harus ke Mekah dulu lebih enak ya. Makan, tidur, ibadah, makan, tidur, ibadah gitu aja tiap hari. Selama berapa hari tuh di Madinah? Seminggu. Jadi kurang tidur teh hanya untuk makan, tidur, ibadah. Tidur cuma sebentar. Cuma 2 jam 1 malam teh. Banyakan di masjid. Tapi kita nyaman ya? Nyaman. Alhamdulillah. Nggak ada rasa ngantuk ke sana. Semangat aja gitu. Ya mungkin karena niatnya mungkin ya, Ning, ada. Ya itu. Jadi ada satu rombongan kita juga dalam 40 orang itu ada mungkin ada berbagai macam tujuan gitu. Ada yang suka belanja. Mohon maaf. Ada yang suka belanja, ada yang khusus ibadah aja gitu kan. Dan pasti lain-lain cerita. Lain-lain cerita gitu. Lah, ya. Nah, di Madinah itu kan ada turnya. Nah, tur kita ke Tugu waktu pertemuan Nabi Adam sama Siti Hawa teh. Nah, kita berdoa di situ.
Alhamdulillah sama istri. Iya. Semoga dilanggengkan rumah tangga kita di situ karena bertemu Nabi Adam. Nah di situ nih, itu ada nama saya disebutan nggak? Saya sempat kedenger gitu kemarin. Ada. Semua sahabat yang sahabat-sahabat yang di sini, Iya. yang di Indonesia terutama kita Iya. panggil ke sana, ke Madinah, ke Mekah supaya bisa melaksanakan umroh atau ibadah haji ke sana gitu. Karena katanya gini sahabat, kalau ada orang yang umroh ibadah haji ataupun namanya ya, yang jelas antara umroh dan ibadah haji itu, kalau mereka itu menyebut nama kita di salah satu doanya, katanya, tapi kalau menurut saya sudah dipastikan Allah itu akan mengabulkan apa doanya itu. Dan tentunya kita yang disebut akan berlanjut ke sana. Pokoknya Seperti gini, itu katanya. gini pemirsa, gitu. Yang namanya hati ini, misalkan sekeras apapun hati ini, kalau masuk ke Ka'bah, murubut cai panon tadi dia cuma. Ya. Nangis pokoknya ini, apalagi alhamdulillah kita sampai mencium Ka'bah. Cuman ada cerita lucu nih kita. Nah, ya, gimana, nih gimana, di gimana? Mekah itu waktu itu saya jam 2 siang ikut tawaf, tujuan mau mencium Hajar Aswad, Iya. pengen sekali gitu. Tawaf keliling-keliling 7 putaran sampai ngedeketin Ka'bah gitu. Nah, pas sudah deket tinggal 1 meter lagi ke Hajar Aswad, mungkin kita belum ditakdirkan untuk mencium Hajar Aswad ya. Iya. Nah, kita kan pakai selendang umroh tuh, sal. Iya. Ada yang narik dari kiri, dari kanan, saya kecekek. Akhirnya daripada saya mati, mending mundur saja. Karena orang sana tuh jagung-jagung, Iya. tinggi-tinggi, botak-botak Iya. gitu. Karena memang mungkin belum saatnya mungkin, sehingga ya maaf ya Bang Haji, Nah. mungkin seperti itu ya. Mungkin saat itu mungkin belum saatnya. Belum saatnya. Sampai mau dekat pun tercekek. Tapi mudah-mudahan gitu kan, saya meninggalkan kota Makkah, kota Madinah itu bukan yang terakhir kali. Iya, Mungkin karena saya balik lagi ke sini untuk menjemput kawan-kawan yang ada di sini, iya. bawa lagi ke sana, Ya, insya Allah barangkali mungkin mudah-mudahan. bareng saya nanti. Amin, mudah-mudahan. Itu jadi itu cerita lucu. Alhamdulillah kita berdoa di Hijr Ismail, Iya. kawan-kawan semua didoain sampai kita nangis di situ, senangis-nangisnya. Mm-mm. Alhamdulillah. Ada cerita enggak tuh sebelum ini, sebelum apa namanya, sebelum pulang, cerita yang lain lah di mana Nah, Cat, ya? Terus ke Madinah, Nah. kita nih ke Madinah, kita itu yang ceritakin sholat, makan, ke hotel, tidur, sholat, makan, gitu aja terus. Nah, waktu pertama masuk ke kota Madinah, kita waktu itu malam ya, pas subuh mau sholat, itu ada kejadian Kang Ding. Kejadian gini, jadi ada jemaah mungkin dari Pakistan atau dari India, saya nggak ngerti gitu kan, ikut berjemaah sholat gitu kan. Jadi pas mulai takbiratul ihram gitu, ada yang menjerit. Jadi suaranya bukan kayak orang, kayak ini apa, setan gitu, kayak setan menjerit, iblis menjerit, melengking. Tapi ke 6 jajaran sahabat saya yang di belakang nggak kedenger, 6 barisan, 6 sab ke belakang nggak kedenger. Cuman melengkingnya keras banget, mungkin ada beberapa orang yang dengar mungkin ya, termasuk saya. Jadi setiap imam membacakan Fatihah, jerit gitu, kayak ngegerung-gerung kayak iblis gitu, gimana sih? Nah terus setiap baca ini, kebetulan yang dibaca surat itu surat Ruqyah lagi. Wah, menjadi-jadi itu jerit. Nah sampai orang videoin sama askar, diambil HP-nya tuh, nggak boleh. Ya karena kalau ada kejadian-kejadian, jadi di situ ada kejadian yaitu orang menjerit-jerit, yaitu mungkin iblis masuk ke dalam jiwa orang itu. Iya. Terus Walaupun lagi sholat ya. Walaupun lagi sholat. Terus yang kedua, kebetulan pas saya di sana ada yang meninggal gitu, ada jemaah yang meninggal.
Jadi semua ternyata langsung diputer pakai kain merah putih itu. Kalau di sini makan kuning ya. Kalau di Indonesia makan kuning. Ya karena di luar jadi Indonesia pakai merah putih gitu. Tapi grup kita selamat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sampai. Nah, terus pemirsa kita alhamdulillah masuk ke Raudhoh, ke taman surganya Kangjeng Nabi Muhammad ya. Alhamdulillah saya paling depan tuh. Orang lain pada diusir. Kan sholat di situ nggak boleh lama-lama kan nih di Raudhoh tuh. Karena yang namanya kita berdoa di Raudhoh mudah-mudahan mustajab gitu di sana. Gitu. Jadi kita tuh di samping makam Rasulullah, saya tuh tepat sholat di situ. Alhamdulillah. Sampai kita sholat sunat tuh sampai 12 kali rakaat. Karena kalau diam di situ diusir sama askar ya, itu doanya di dalam sujud aja. Alhamdulillah di situ keistimewaan. Kita masuk ke Raudhoh gitu. Alhamdulillah paling pertama di depan. Istri saya alhamdulillah 3 kali masuk Raudhoh. Dia pakai jalur umum karena istri saya pinter celungcang-celungcang di sana ge. Nah, akhirnya karena pede teuing akhirnya nyasar. Telepon ke saya, "Di mana?" katanya. "Saya nyasar ini." Nyari-nyari Kang Ding. Padahal mah tukang-tukang. Saking banyak orang ya. Enggak, di dalam hati kita masih ada rasa sombong. Pak tukang-tukangnya teka panggih. Gitu di Tanah Suci mah. Iya. Ya, udah gitu kita tur di sana ke Jabal Magnet. Itu mobil kecepatan 140 km nggak diinjek gas sama sekali. Karena kesedot magnet itu kan? Kesedot magnet, gunung magnet. Gunung magnet itu. Ya itu keistimewaan di Tanah Suci. Ada Jabal Magnet gede-gede. Ada di video juga nanti. Iya, seperti itu. Makanya saya pas lihat tuh, oh ini pasti di Jabal Magnet itu. Karena setiap apapun yang berbentuk besi itu seperti itu pasti gitu. Nah, yang paling seru pemirsa, kita mau meninggalkan Makkah sama Madinah. Alhamdulillah kita sampai nangis tuh rindu, nggak mau pulang, nggak mau pulang bener. Kalau menurut nafsu pengen tinggal di sana. Kita lupa lah ya, lupa dengan segala sesuatu di sini di Indonesia. Di sana di Madinah selama 6 hari, di Mekah selama 7 hari. Dan selebihnya di 1 hari berarti pulang gitu. Pulangnya ya. Kita pulang lewat Jeddah lagi atau? Ya ke Jeddah lagi. Ke King Abdul Aziz. Iya. Naik pesawat, alhamdulillah kita di pinggir. Tidak transit kan kemana-mana langsung? Tidak, langsung ya? Jeddah, langsung Soekarno-Hatta. Ya. Okay. Jadi tiap hari kita mandi air jam-jam guys. Wah. Kita mah sekarang di sini mau minum aja susah. Sana mau pakai mandi, kalau di sana mah pakai mandi malah ya gitu. Jadi alhamdulillah. Habis tawaf, habis sa'i, air kucurkeun ke bajurkeun ke awak. Seger. Dan herannya teh bisa cenghar gitu. Ya itulah keistimewaannya. Nah, ini sekarang nih, mungkin sahabat semuanya yang pernah, yang sudah pernah, yang belum apalagi gitu kan, barangkali kesan pesannya Bang Haji untuk umroh ini, untuk umroh yang pernah Bang Haji laksanakan. Nah, jadi pesannya, jadi mohon maaf pemirsa, kita umroh ke sana itu bukan hanya yang punya duit saja. Jadi itu murni panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan di sana orang itu tidak ada presiden, tidak ada pejabat, tidak ada rakyat jelata, tidak ada tukang perahu, tidak ada tukang beca. Di sana sama, sama ya. Sama derajatnya. Nah, jadi pesan saya yang sudah mampu harus segera ke sana. Karena di sana sangat indah sekali. Nah, terus kesan saya di sana, alhamdulillah intinya kesannya nggak mau pulang. Gitu aja. Ya, seperti itu ya. Karena saking betahnya. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan.
Nah, mungkin cukup sekian. Pokoknya pengen kembali lagi. Nggak pengen kembali lagi ke sana, guys. Oke. Gitu. Memang seperti ini ya. Jadi kehidupan itu siklus ya, dari mulai A sampai Z kemudian kembali. Jadi intinya tidak bisa diceritakan satu karena detail sekali nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah jadi seperti itu, bahwa kehidupan ini berputar, dimana kita pernah merasakan ada di atas, di pinggir, di bawah, dan kemudian lagi mungkin lagi ke atas. Tapi ingat satu hal, bahwa kehidupan ini fana, sifatnya sementara, dan kemudian akan kembalilah ke alam kekal, di mana kita harus kembali ke alam kita masing-masing yang dulu pernah kita tinggal, yaitu akhirat. Nah mungkin seperti itu, dan rupanya cukup sampai di sini. Saya bertanya tentang mulai dari kehidupan Bang Jainal sampai sekarang jadi Bang Haji Jainal Abidin, ya, owner di Saung Berkah Guramaya Proklamasi, Desa Mansari, Kecamatan Rengasego, Kabupaten Karawang. Demikian, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.